Kamu paling takut sama hewan apa sih? Sebenarnya cewek kan biasanya takutnya tuh kecoa atau buaya darat. Ngarang gitu lagi ya. Kamu takut hewan apa sih sebenarnya? Malu sih aku sebenarnya ngasih taunya. Dan aku juga sempat lihat nih di Instagram kamu yang pernah menjambangi suku Kombai di Papua. Gimana sih kehidupan di sana? Ada respon mereka ketika kamu datang? Aduh, aku cinta banget sama Kombai. Cinta banget. Even untuk kesana tuh aku butuh perjalanan 2 hari. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Claresta ini ternyata suka berpetualang ke pulau-pulau, mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah. Di lautan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Emang suka hal-hal ekstrim ya kamu tuh? Kalau perempuan kan biasanya tuh ke salon, mani pedi, krimbat gitu. Tapi jangan salah. Walaupun aku suka ke laut, aku suka ke gunung, tapi pas sampai Jakarta pun aku juga tetap ya merawat diri gitu ya. loh. Jadi nggak gua perlu Tidak melupakan gue tuh perempuan gitu ya. gitu. Dan nggak perlu malu gitu. Karena kan kayak ada ya perempuan yang gue ngapain itu apa mani pedi apa segala macem atau ngapain gue luluran. Sebenarnya kan itu kan bentuk dari merawat diri, bentuk dari menyayangi diri sendiri. Betul. Tapi kamu selama traveling gitu ada nggak sih tempat yang bikin kamu takjub kayak pas kamu traveling tuh gila ya di Indonesia tuh ternyata ada nih tempat kayak gini. Banyak banget Banyak banget Indonesia ya. tuh yang mungkin yang kita lihat di internetnya udah wow, begitu sampai sana Lebih wow. lagi. Apa tuh contohnya? Contohnya salah satunya adalah ada Toro Siaje namanya. Di mana tuh? Itu di Gorontalo. Di Gorontalo. Jadi dia itu adalah desa, tapi dia di atas laut. Literally di atas laut, rumahnya dibangun di air. Dia nggak ada pulaunya. Nggak ada pulaunya. Nggak ada pulaunya. Jadi mereka tuh udah punya community sendiri, ada sekolah, ada musola, ada yang jualan. Tapi emang rumahnya dia itu ditanam ke pasir. Oh gitu. Iya, dan itu emang kalau weekend itu banyak yang datang, gitu. Mungkin orang yang lokal ya. Dan di sana itu masih bersih, airnya tuh bersih. Jadi kalau kita naik perahu tuh dari melihat air tuh kelihatan. Kita nggak usah pakai snorkel untuk lihat, kita dari atas sudah kelihatan. Oh ya ampun, itu koralnya warna-warni, begitu indahnya. Makanya aku suka sedih kalau ke tempat yang sebenarnya tempatnya itu indah, tapi kayak apalagi diving terus nemu sampah, ya ampun orang kenapa sih tega banget. Iya sih ya. Kadang orang tanpa sadar tuh mereka suka buang-buang plastik gitu ya, terlebih ya. Dan tau nggak ternyata tuh kalau kita pakai plastik, rata-rata tuh orang pakai plastik sekali pakai itu cuman kayak 12 menit. Misalnya kita pakai sedotan terus kita buang. Nah tapi si sedotan itu hilangnya 1000 bahkan sampai ribuan tahun gitu. Karena nggak bisa didaur ulang. Apa sih plastik tuh nggak bisa di apa sih? Kalau di tanah tuh? Diurai. Diurai ya. Makanya harusnya didaur ulang gitu kan. Atau ya kadang kan orang juga masih sesimpel kayak di Jakarta kan udah banyak tuh tong sampah yang 3 warna, 3 kategori, dikelompokkan ya. tapi masih aja asal taruh aja. Iya, betul. Berarti itu enaknya di mana? Di laut. Iya benar ya. Tapi kadang suka sedih kalau lagi diving terus nemu yang kayak gitu, ya ampun. Dan aku juga sempat lihat nih di Instagram kamu yang pernah menjambangi suku Kombai di Papua. Gimana sih kehidupan di sana? Ada respon mereka ketika kamu datang? Aduh, aku cinta banget sama Kombai. Cinta banget. Even untuk kesana tuh aku butuh perjalanan 2 hari. 2 hari? 2 hari itu aku naik mobil 4-wheel. Itu mobil apa sih 4x4 yang belakangnya tuh ada baknya. Itu terus aku berhenti dulu malam istirahat di Tanah Merah. Dari Tanah Merah aku naik longboat. Longboat itu perahu panjang gitu, kurang lebih 7 jam. Nyampe di
Papua ya nggak salah tuh di situ. Malamnya kita bermalam, baru kita melanjutkan lagi naik motor trail. Dan itu jalannya tanah, nggak ada aspal, tanah. Jadi lewat Trans Papua, terus kita naik longboat dan lanjut naik motor trail dengan tanah. Itu bener-bener yang jalurnya luar biasa banget. Dari malam ke siang, tapi begitu sampai sana tuh begitu bahagianya ketemu dengan di sana, dan mereka menyambut dengan baik juga. Terus kita yang lucu di sana kita menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa apa tuh? Mereka menggunakan bahasa lokal mereka, Kombay. Dan aku nggak ngerti sama sekali. Tapi kita mungkin kayak berbicara dengan bahasa Kolbu gitu kali ya. Dengan aku ada 1-2 orang yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi aku tanya, Kak, apa bahasa Kombaynya selamat pagi? Manggil bapak apa? Manggil ibu apa, ini namanya apa. Jadi aku di kantong itu ada catatan satu kertas doang, aku tiap kali dengar kata baru aku tulis, jadi aku bisa dikit-dikit berkomunikasi. Dan maksudnya walaupun kita menggunakan bahasa yang berbeda tapi bisa merasakan kehangatannya, rasa penasaran anak-anak kecilnya yang gemes-gemes itu. Jadi kalau lagi liputan diikutin gitu, dan rambut aku tuh panjang gitu kan dulu. Karena mereka mungkin kayak penasaran gitu, masih ada apa nih gitu kan ya. Terus iya, jadi terus pengen tahu. Terus rambut aku panjang. Ada anaknya perempuan namanya Kutina. Kutina tuh ada di foto di Instagram aku. Kalau aku lagi gini deh, rambut aku tuh digini-giniin, dipegang-pegang gitu. Tapi begitu aku nengok kayak langsung berhenti kita. Kenapa ini pegang aja nggak? Terus dia malu-malu. Jadi kalau berikutnya dia lagi pegang, aku diam aja pura-pura nggak inget, pura-pura gitu. Mungkin dia penasaran, pegang rambutnya panjang banget, bikin itu. Dan di sana pun aku ada kakak beradik namanya Tony. Pas H-1 sebelum pulang, dia tuh, jadi kita tidur di rumah pohon kan, tapi kalau siang itu kita istirahat ada di pondok di bawah gitu. Mereka ngintip-ngintip, aku panggil, kenapa? Ini masuk gitu, masuklah. Masuk, terus kita ngobrol-ngobrol. Biasanya Tony kalau nggak sekolah ngapain gitu. Temen Tony ada yang punya film kata dia gitu. Film apa, nonton Rambo kata dia. Nonton Rambo? Iya, ada apa? Ih, jadi dibunuhnya Kak dia. Begitu. Oh, kamu coba deh. Teman kamu sudah cari film judulnya ada Laskar Pelangi, ada Denias. Itu tuh mereka ya, Ton. Mereka sekolahnya jauh, Ton. Tapi dia nggak patah semangat, dia akhirnya jadi orang berhasil. Tony mesti kayak gitu juga gitu. Oh iya Kak, gitu. Dan kita udah waktu makan malam kan. Jadi mereka itu emang kalau sehari-hari makannya sagu dan ulat sagu. Makan malam akhirnya aku minta 1 piring gitu kan. Ini jadi makanan untuk tim kan. Aku minta piring, aku manggil yang rada banyak. Aku sengaja kayak aku terus suapin satu-satu gitu. Kayak, Tony apa favoritnya? Kayak, sagu Kakak. Sama ulat sagu. Tapi kalau nasi suka tapi nggak ada di sini Kakak kata dia gitu. Emang tanahnya nggak bisa untuk berini kan. Oh gitu. Terus ya udah makan bareng Kakak ya. Iya ya udah. Kita makan malam ini. Waktu itu kita pakai nasi, mie instan, telur dadar dan ikan yang dikeringkan pakai asap gitu. Itu udah nikmat banget rasanya di situ kan. Kayak ini telur dadar nih, makan kesukaan Kakak. Tony suka gitu. Terus dia diem kayak kenapa? Belum pernah coba Kakak. Mau nangis nggak? Akhirnya kita di situ ya udah makan bareng-bareng ya gitu ya. Udah kesuapin terus pas aku makannya cuma pura-pura doang biar mereka habis gitu. Lagi tambah nasi tambah. Pas begitu mereka udah Kakak kenyang, ya udah baru aku makan sisanya. Itu kayak saking ya ampun gitu loh, telur dadar. Terus aku tanya, kalian tuh harus semangat, harus baik sama teman. Jadi kalau mereka kan kegiatan mungkin kayak berburu cicak hutan gitu-gitu. Kalau Tony misalnya lagi berburu cicak hutan dapat banyak, temannya dibagi, jangan makan sendiri, harus baik kalau mau sukses, aku bilang gitu. Oh iya Kakak, emang cita-citanya jadi apa sih? Aku mau jadi polisi Kakak. Mau jadi polisi. Pasti mau jadi polisi Kakak. Iya, bisa, aku bilang bisa, tapi harus baik sama teman, belajar yang pintar, nggak boleh bolos. Harus baik sama mama papa juga. Iya Kakak. Terus saya coba, aku kayak cita-cita aku mau ketemu lagi sama kesana lagi ya. Dan mereka tuh bener-bener remote area, nggak ada sinyal samsek sama sekali. Jadi nggak ada tuh yang dikit-dikit gadget gitu di sana ya? Nggak ada sama sekali, mereka nggak. Sumber air juga masih jauh banget, sekitar 3 jam lah kalau jalan kaki. Itu mereka, kalau aku nggak tahu berapa jam. Iya. Nah, apa nih yang nggak bisa kamu dapetin di sini dan cuma ada di Kombay? Apa ya? Mungkin pertanyaan kebalikannya. Sebenarnya Kombay itu memiliki apa yang kita punya.
kayak antara keluargaannya, happiness-nya, dan sebenarnya kalau dibilang mereka tuh kaya banget dengan hutannya. Itu kaya banget. Kita justru ya itu sih bener, kita nggak punya itu. Mereka tuh kalau makan ya udah tinggal ambil dari hutan, nggak perlu beli, nggak perlu apa. Walaupun memang dia tuh secara berkala mereka bikin pasar barter sih sebenarnya. Yang merasa aku nggak dapatkan di sini, ya mungkin gitu sih. Mungkin kekayaan alamnya itu yang luar biasa. Pengalaman ya. Pengalaman luar biasa, dan mungkin bukan apa yang mereka punya di sini nggak punya, tapi apa yang aku dapatkan dari sana gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan diganti gitu, bukan apa yang mereka punya di sini nggak ada, tapi apa yang aku baru dapatkan di sana gitu. Begitu banyaknya aku dari banyaknya aku trip, dari banyaknya aku pergi mau di dalam atau maupun di luar negeri, itu aku belajar akan perspektif orang. Aku belajar akan bersyukur. Sesimpel kayak di depan rumah jalannya rata, itu tuh privilege banget gitu. Atau sesimpel di rumah bisa mandi pakai air bersih, itu privilege banget. Even aku lapar terus lihat meja makan, apapun yang ada di meja makan tapi ada sesuatu, itu juga udah privilege banget. Mereka untuk makan harus mencari dulu ke hutan, Harus berburu dulu berburu dulu gitu. Jadi dari tempat yang aku dapetin itu aku kayak belajar untuk bersyukur sih, lebih bersyukur. Oke, Clarissa, kamu paling takut sama hewan apa sih? Sebenarnya cewek kan biasanya takutnya tuh kecoa atau buaya darat. Ngarang gitu lagi ya. Kamu takut hewan apa sih sebenarnya? Malu sih aku sebenarnya ngasih taunya. Ketahuan ya nanti sama pacar kamu kayak. Jadi sebenarnya kayak aku megang ular, megang buaya, kayak gendong buaya gitu ya, mungkin ya udah gitu. Tapi aku malah, dan aku nangkep cicak hutan juga pernah pas di Kombay. Tapi aku jijik banget sama cicak rumah. Cicak yang ada di rumah ini. Kenapa? Geli gitu loh, kayak dia tuh kan warnanya krem. Terus kulitnya tipis transparan kan. Waktu itu aku pernah ngeliat dia mati kebalik, terus perutnya tuh kelihatan telur-telurnya gitu loh. Masa? Aku gak pernah Kayak lihat tuh sih dia kayak mulutnya bayangan aku kebalik. nih, cicak tuh kalau dipegang dia tuh lembek terus dingin, terus gitu deh. Aduh, enggak deh. Cicak paling Iya, takut. terserah deh, suruh aku megang binatang apapun terserah. Tapi kalau cicak rumah, kalau cicak hutan tuh aku masih udah. Emang bedanya apa sih cicak hutan sama? Karena cicak hutan tuh ada teksturnya kali ya, jadi nggak lembek kayak gitu. Tapi kalau tapi ulet pun sebenarnya juga lembek, tapi ya udah gitu. Kalau cicak tuh kayaknya dia kayak dia punya maksud tersembunyi di balik bentuknya yang halus itu gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak tidur ada cicak, tunggu dulu nih, dia kayak diusir-usir keluar kamar baru. Oh, harus diusir dulu, nggak dibiarin. Kayak aku gitu ya. Aku punya firasat buruk aja tuh sama si cicak tuh, kayak kamu mau jatuh di atas aku ya gitu. Oh, dia kan suka juga jatuh tiba-tiba Iya, ya. kalau jatuh bunyinya aneh banget ya sih. Oh, kayak plak gitu ya. Iya, kayak gitu loh, jatuh aja, nggak usah bikin suara aneh gitu. Oh, iya. Kayak bukan takut sih, lebih kayak geli aja. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Karate, renang, tinju, panjat tebing. Ada lagi nggak sih olahraga ekstrim yang pengen kamu cobain? Aku nggak tinju sih. Kamu tinju? Enggak, Oh, salah info ini berarti. Oh iya, salah info berarti. Salah info. Aku emang kalau bela diri fokus ke karate. Dan itu emang dari dulu papa kayak selalu bilang kalau mau sukses ya kamu harus fokus di bidangnya apa yang kamu mau gitu. Jangan ngalor ngidul ke sana ke sini gitu. Fokus ya udah satu aja Fokus gitu ya. udah, kayak makanya difokuskan ke karate, prestasi dan pendidikan sekolah gitu. Kalau lain mungkin kalau yang lain aku melakukannya ya, tapi kalau untuk benar-benar didalami sih enggak ya. Jadi kalau sekarang yang lebih itu karate, diving, kalau olahraga dan gym. Tapi kalau misalnya kayak rock climbing, mungkin slackline, terus river boarding atau nyobain windsurfing, itu sih aku udah coba, tapi emang nggak didalemin. Jadi kalau yang emang dalemin ya itu bela dirinya di karate dan diving di laut. Gitu. Oke, Clarissa, sebelum kita akhiri nih podcast ini, Clarissa punya keresahan nggak sih selama berkendara di jalan? Atau mungkin punya saran dan kritik untuk Kepolisian Republik Indonesia? Mungkin
cerita pengalaman kali ya. Boleh. Yang sering Boleh. terjadi gitu. Oke, boleh. Jadi ini aku kan emang sering nyetir sendiri gitu kan. Malam gitu bisa pulang dari dulu aku les atau aku pulang karate gitu misalnya. Ketika kita di jalan yang berlawanan begini nih, ada motor keluar gang kan. Ya. Harusnya dia tengok ke kanan dong, kita lihat dong mobil yang di sana, Iya, tapi dia iya. ngeliat ke sana langsung jalan. Jadi kayak gitu, kita Iya, yang kaget betul, gitu. betul. Kayak ngeliat apa sih, lu ngeliatnya ke sini nih, kita yang mau Dia nggak lihat kiri kanan berarti ya. gitu. Tadi juga pas jalan arah ke sini, kita udah di kanan, di tengah lurus, ada mobil dari sini mau begini nih. Mau langsung patah ke kanan. Nah, itu yang begitu-begitu tuh yang suka bikin melatih emosi. Itulah kalau kita berkendara, kita tuh harus sadar kalau jalanan itu nggak cuma punya kita, Bener. milik bersama. Betul. Kita itu harus intinya di jalan itu kita tuh saling nyaman lah, gitu, saling menghargai. Saling menghargai. Ada rambu lalu lintas ya harus ditaati. Hak pengguna jalan kan kadang nih tahu kan kalau di lampu merah tuh kan sebenarnya ada garis yang kita harusnya tuh berhenti di belakang garis stop. Ya. Jelas banget di depannya itu adalah hak pejalan kaki untuk menyeberang. Tapi tahu kan kadang tuh motor tuh tahu kan kadang lebih cuman dia tuh pengen nyolong start beberapa meter untuk lebih duluan ketika lampu hijau. Padahal nggak ngaruh juga. Sebenarnya nggak ngaruh juga kan, bener kan? Nah itu contoh kecilnya aja tuh yang seegois itu gitu loh. Iya benar. Apalagi yang naik ke trotoar ya. Hah, itu Aku nggak habis sih. itu yang naik ke trotoar kadang nih yang jalan kaki ini bingung nih. Terus jalan aku tuh di mana? Aku tuh bolehnya di mana? Di trotoar, dipakai buat motor. Kadang dipakai juga buat parkir. Bener nggak? Iya, Akses benar, parkir benar. itu sebenarnya jelas banget itu nggak Terus boleh. ada lagi yang kendaraan yang masuk ke jalur busway, Mm-mm. tapi dia arahnya kebalik. Kenapa kebalik? Karena dia lihat ada polisi. Malah bikin makin macet. Makin macet. Itu aku sering loh, sering Iya. lihat. Aku kayak sering kayak di Pasti orang-orang yang di luar jalur busway Oke, nah. kok langsung ketawa kayak Iya. tuh kan ada polisi kan Kayak, gitu. ada apa ya gitu kan? Oh polisi, maksud kayak mereka tuh udah kayak panik banget mau terbang kayak sempit kan, busway kan kayak aduh. Terus pas dia muter arah di belakangnya udah ada busway, jadi maju kena, kayak- mundur kena, ya udah tinggal gimana? polisi tinggal hayo. Nakal kamu. Padahal kan udah jelas kan, nggak jangan pakai jalur busway. Maksudnya tuh aturan tuh kayak sadar gitu, itu tuh nggak boleh. Tapi cuman karena efisiensi waktu, kalau memang keburu-buru, ya berangkatnya harusnya lebih awal gitu. Jangan jadiin lewat jalur busway ataupun menempuh kecepatan yang lebih tinggi untuk biar sampai ke kantor lebih tepat waktu. Bener banget. Gitu. Tapi aku tadi pas jalan, kan udah lama ya karena PPKM gitu kan jalan. Kayak aku lebih kayak senang karena sekarang di perbatasan antara ganjil genap, sekarang polisi nunggu di situ. Iya. Jadi karena benar-benar sekarang ngasih sudah tahu. boleh tilang. Jadi ngasih tahu kayak sana gitu. Kadang kan orang nggak tahu asal masuk aja Iya. kayak pasti ya gue ini ya gitu. Tapi kalau kayak gini kan jadi lebih aman dan pas jalurnya tuh jadi lebih bersih aja sih tadi. Oke, terima kasih banyak Laresta udah meluangkan waktunya buat datang ke NTMC. Sukses terus karirnya dan sehat terus dan semoga apa yang diciptakan karirnya semakin ya. Amin, Apalagi di amin. kondisi pandemi kayak gini, kesehatannya harus tetap dijaga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. juga. Jangan kapok loh ya, nanti main lagi ke sini. Aku tunggu undangan berikutnya. Oke, siap. Nanti kita undang lagi. Untuk sahabat NTMC, jangan lupa like, comment, share, and subscribe NTMC channel. Kita dulu. Oke. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Bye. Udah datang lagi ya. Iya, dengan Jangan senang kapok. hati. Terima kasih banyak Laresta. Terima kasih banyak, Ade.